Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi syarafa syahra ramadhana bisyam wa nuzulil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidi saqalan sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amin. Amma ba'd. Yang terhormat Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya, wali baitihi. Yang terhormat segenap keluarga Duriyah Pondok Pesantren Lirboyo, khususipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Said Ridwan, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdurrahman Kafabihi, dan segenap kawakis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada beliau semua. Para alumni dari lintas generasi dan juga segenap undangan dari pondok-pondok pesantren yang lain yang ketepatan beberapa santri atau banyak santrinya yang ikut ngaji Ramadan di Kangsi Sholawat ini. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita sekalian ditakdirkan bisa duduk bersama bermujalasah di sebuah majelis yang sangat mubarak, yang sangat dipenuhi dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian menjadi sebuah tanda bahwa kita merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan menjadi orang-orang ahlul khair. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kebaginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah keluarga, para zaujah beliau, anak cucu zuriyah beliau, dan para sahabat serta para tabi'in dan semua pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pengurus Himasal untuk kesekian kalinya, alhamdulillah, kami santri-santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo dilibatkan dalam acara haul para masyayikh dan habaib, haul para habaib dan para masyayikh Nusantara yang untuk kesekian kalinya yang
mana semuanya itu adalah difasilitasi dan diprakarsai oleh beliau Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Semua ini datang bukan dari alumni Lirboyo maupun alumni Sidogiri, alumni dari Sarang maupun dari Ploso ataupun yang lainnya, bukan. Ide untuk mengadakan hal di kampus ini berawal dari prakarsa beliau Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim Yahya, untuk ditawarkan kepada yang ketika itu dominan yang ngaji di sini adalah para santri-santri Lirboyo, kemudian untuk menghauli khusus kepada keluarga Lirboyo. Namun dalam perkembangannya, karena beliau santri-santri beliau yang ikut pasaran di sini banyak dari pesantren-pesantren yang lain, maka atas usul beliau juga acara hall yang diadakan di Kamsus Sholawat ini diperluas untuk para masyayikh Nusantara. Hal yang demikian itu sekaligus kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, memang perlu adanya persatuan, kita merajut kembali mozaik-mozaik pesantren yang ada terpecah-pecah di mana-mana menjadi satu kekuatan, sebagaimana yang menjadi program Himasal Jawa Tengah yang diprakarsai beliau Kiai Haji Nur Mahin saking Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang. Beliau sangat mengharapkan agar santri-santri dari seluruh pesantren yang ada di Indonesia bisa membuat satu wadah persatuan agar bisa menjaga faham kita Ahlussunnah wal Jamaah yang beberapa tahun terakhir banyak menghadapi tantangan-tantangan dari faham-faham Islam yang ada di Indonesia maupun yang transnasional yang datang dari luar negeri kemudian masuk juga ke negara kita. Demikian sedikit sambutan dari saya. Barangkali ada penyambutan dari teman-teman santri Lirboyo yang kurang berkenan kepada seluruh tamu, terutama para santri-santri yang ngaji di Kamsus Sholawat ini. Saya atas nama teman-teman dari Himasal maupun santri Lirboyo mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana tidak bisa memberikan penghormatan kepada panjenengan semua, khususnya para galogis yang datang dari berbagai pesantren. Mohon maaf ada kekurangan-kekurangan. Inilah Pekalongan, mungkin unggah-unggahnya sangat beda karena Pekalongan bukanlah orang-orang halus ya kayak semacam Arjuna atau siapa, tapi barangkali kalau diibaratkan dalam sebuah perwayangan, orang-orang Pekalongan itu kayak Werkudara ya, tidak bisa bosokromo. Demikian, mohon maaf unggah-unggahnya banyak kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran billah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul kiram, dumateng
para habaib, wabil khusus panjenenganipun Maulana wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina, guru besar kita Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Taha bin Yahya wa ahli baitihi wa zawjatihi atalallahu umrahum fi syekhatin wa afiyah wa amta'ana bi ulumihim wa tul hayatin asyarifah. Yang saya muliakan para hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, yang saya muliakan, yang saya hormati, para dewan pengurus Himasal, Bapak Yai Abdullah Razi, para santri senior pengawasan Abah, wabil khusus Kiai Zain, Kiai Saipudin, juga ketua tim sejarah Warisongo Bapak Kiai Albin, tim sejarah Abadili ya. Juga tak lupa ketua pondok santri Ramadan Abah Kiai Ali dari Pasuruan, ini juga ketua Abadi ini. Tak lupa juga kepada para dzurriyyah pondok pesantren dari manapun berada, tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak bisa menyebutkan asmanya satu persatu, karena yang saya kenal memiliki Abang Gus Iman ya. Alhamdulillah beliau istiqomah tiap Ramadan pasti hadir. Para hadirin hadirat, para muhibbin, para muridin yang saya hormati, sambil kita ngabuburit ya, monggo kita bersama-sama menunggu datangnya azan maghrib, mengingat dawuh-dawuh dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, bahwa kita sebagai santri dalam berguru itu diajarkan mengutamakan guru kita, karena sebaik-baiknya murid adalah orang yang tidak menoleh kepada selain gurunya. Karena apa? Karena guru itu adalah wasitohnya. Dan juga kita diajarkan bagaimana kita hormat kepada para ahli baitin Nabi, karena beliau adalah bid'atun minan Nabi, sempalan dagingnya baginda Nabi Muhammad SAW. Juga kita diajarkan hormat kepada para ulama, karena beliau adalah warasatul anbiya. Begitu pula kita diajarkan hormat kepada umara kita, karena ketertiban di dalam hidup berbangsa ada di tangan para umara kita. Dan tetapi juga kita perlu diingat, kita juga di dalam berorganisasi atau berjamiyah, seperti kita diajarkan seperti Jamiyah Nahdlatul Ulama nih, kita diajarkan untuk kompak, tertib, maka kita harus mengesampingkan perbedaan termasuk perbedaan alma mater. Dados
kita diajarkan kalau sudah kita bermasyarakat dengan naungan jamiah sebagaimana jamiah terbesar Nahdlatul Ulama, hendaklah kita menjadi jamiah pengikut yang kompak tanpa memandang perbedaan entah dari pondok pesantren manapun. Karena kekuatan daripada jamiah kita untuk menyatukan visi dan misi di dalam perjuangan akidah ahlu sunnah wal jamaah itu terletak pada pesantren-pesantrennya. Oleh karenanya dengan pesantren-pesantren yang mau kompak dan bersatu, maka akan bisa mewujudkan visi misi daripada jamiah kita, jamiah Nahdlatul Ulama. Begitu pula kita di dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita diajarkan harus bersatu, maka kita harus bisa membangun kebersamaan bukan hanya kepada sesama saudara kita seiman, tapi juga kepada saudara kita dari golongan non-muslim. Karena apa? Karena kita dalam bersatu untuk membuat sebuah kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, cinta tanah air, nasionalisme, NKRI itu sangat membutuhkan semua lapisan masyarakat, baik itu yang berbeda agamanya, berbeda sukunya maupun yang lainnya. Dan ini tafsir yang kemudian yang disampaikan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dalam ayat wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu, bahwa kita diperintah oleh Allah untuk berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak terpecah belah. Itu maksud daripada wala tafarraqu, tidak terpecah belah, adalah segala perbuatan tindakan yang mengarah kepada fanatisme golongan yang berakibat bisa memecah belah sehingga suatu bangsa itu mudah untuk dijajah. Dan ini sebagaimana yang selalu kita dengarkan dawuh petuah yang disampaikan guru besar kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, yang selalu beliau menggelorakan pertama NKRI, cinta tanah air, itu seakan-akan kita seperti diajarkan, disindir oleh beliau, janganlah kamu terjebak dalam fanatisme yang membuat gesekan dan perpecahan. Dengan karena apa? Dengan karena perbedaan baik agama maupun etnis. Begitu pula Maulana selalu menggelorakan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beliau berdakwah di mana-mana, membangun majlis maulid dari Sabang sampai Merauke sudah puluhan sekali, bahkan ratusan. Di Pekalongan sendiri saya dapat cerita dari Habib Soleh, Habib Soleh menantu daripada Maulana Habib Lutfi, itu ada puluhan majlis maulid yang dibangun oleh beliau. Ini beliau mengajarkan betapa pentingnya mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita kadang sebagai santri memang kita cinta kepada ilmu, tetapi kadang kita lupa cinta dengan sahibus syariahnya. Kita cinta dengan syariatnya, tapi kita lupa cinta kita dengan sahibus syariahnya. Sehingga perlu adanya beliau seakan-akan membangunkan, menyadarkan kita semuanya perlunya membangun rasa mahabbah.
kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang juga seakan-akan menyadarkan kita semuanya supaya kita bersatu padu bahwasanya kita itu satu sanad, satu silsilah ilmu kita dari guru-guru kita dimanapun kita berada di pesantren manapun, kita punya satu sumber, satu sanad, silsilah dari guru kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagai para muridin muhibbin khususnya, maka monggo sareng-sareng kita ngestok nih dawuh harapan cita-cita nipun beliau. Semoga saja bisa menjadi generasi yang bisa membuat beliau bahagia, beliau gembira, beliau senang dengan apa yang menjadi harapan beliau bisa terwujud oleh para generasi-generasi. Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang saya hormati, tidak lupa kita berada di majelis Maulana ini. Sebenarnya saya kurang mampu dan kurang tepat karena majelis ini adalah majelis Maulana di mana kita sering menghadiri acara-acara beliau, yang mana beliau dalam acaranya para ulama-ulama, para habaib-habaib dari berbagai negara sering beliau hadirkan di majelis ini, sehingga kalau kita hadir di majelis ini kita seperti tabarukan bahwa tawassulan kepada para beliau-beliau, semoga kita juga ikut terkena keberkahan dari para beliau. Allahumma amin. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik inayah riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doanya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan ghafina ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana 'alaika kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya Allah taqabbal siyamana wa sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarbihana wa amalana salihah fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma adina bil huda wa ja'alna man syari'u firdak wa la tubalina wa liyan siwak wa la tajal man khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal mala wa ni'man nasir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adina biman hadayat wa afina biman afayat wa tawallana biman tawalait wa barik lana bima atayat wa qina bi rahmatika syarra ma qadayat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bil qabulil Fatihah.